Oke, H-1 SIMA UI 2020. Sesuai dengan janjiku, kalau aku akan bahas SIMA UI dari tahun ke tahun, bahkan sampai tahun 2009, yang artinya kita udah membahas sekitar 10 tahun. Bahkan kita udah bahas habis apa yang ada di SIMA UI dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Eh, Sesuai janji, aku akan tetap bahas ya di video kali ini. Aku akan bahas video yang tahun 2009. Seperti apa soalnya? Let's start it, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SIMA UI kali ini ada 20 soal. Mungkin berbeda daripada SIMA UI 2010 sampai 2019 yang ada sekitar 15 soal ya. Sekarang cuman ada 20 soal, bukan cuman malah lebih banyak. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Di nomor 1, apa saja barang dan jasa yang ada di dalam sistem ekonomi bebas yang akan diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Benar. Mekanisme pasar itu adalah jumlah permintaan dan penawarannya, di mana pasar berlangsungnya, perekonomian berlangsung berdasarkan pasar itu sendiri. Yang dimaksud pasar itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran loh guys, bukan penjual dan pembeli. Oke, kita langsung ke nomor 2, yang merupakan falsafah ajaran dari ekonomi klasik, kecuali. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan kecuali adalah yang A, yang nilai tambah. Karena apa? Karena di poin B sampai E merupakan karakter atau ciri dari ciri dari sistem ekonomi yang klasik. Oke, kita ke nomor 3, kebijakan perdagangan internasional. Oke, politik dumping itu di mana suatu negara menjual produk lebih murah di luar negeri daripada di dalam negerinya. So, jawaban dari nomor 3 adalah yang D. Kemudian kita langsung ke nomor 4. Pada tahun 1950, nah ini nih, Gunting Syafruddin, mungkin ini di pelajaran sejarah juga ada. Kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan Sennering. Kebijakan Sennering itu merupakan kebijakan pemotongan nilai uang. Oke ya, ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk mencegah inflasi guys, gitu loh. Jadi ketika uang itu nilainya dipotong, karena apa? Karena bisa dikatakan stress money ya, atau uang sampah, nolnya udah terlalu banyak, inflasi tinggi banget. Jadi uang yang di sini adalah Rp5 itu dipotong 50% jadi 2,5. Tapi harga barang-barangnya itu nggak dipotong, cuman uangnya doang. Jadi kalau misalkan teman-teman punya harga satu pensil nih gitu loh, itu Rp5. Tapi teman-teman punya uang Rp5 itu nggak bisa dibeliin satu pensil. Teman-teman harus ngasih Rp10 di situ. Karena apa? Karena nilai Rp5-nya tadi itu sudah dipotong jadi senilai Rp2,5. Itu ya yang disebut sebagai kebijakan Sennering. Tapi ini udah jarang dilakukan sampai sekarang. Kemudian kita ke nomor 5. Oke, di nomor 5 yang diketahui adalah Ki sebanyak 7 unit. Kemudian average total cost, berarti AC itu 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost 35.000. Maka besarnya AVC adalah titik-titik-titik. So, langkah pertama kita tulis semua dulu datanya, baru kita dapatkan. Oke ya, karena yang AC kita dapatkan TC-nya dulu berapa. Berarti AC sama dengan TC per Ki, di mana 15.000 sama dengan TC per 7. So, total cost-nya adalah, kalau TC-nya 7 berarti tinggal kalau Ki-nya 7 berarti tinggal dikalikan 15.000 dikali 7 unit. Nah, 15.000 dikalikan 7 unit berarti total cost-nya adalah sebesar 105.000 guys ya. Oke, 105.000. Nah, sudah kita dapatkan TC sebesar 105.000. Maka rumus dari TC sendiri adalah TC sama dengan FC plus VC. Nah, untuk mencari AVC atau average variable cost, kita harus tahu variable cost-nya dulu. Nah, untuk mendapatkan variable cost berarti TC sama dengan FC plus VC. Nah, TC-nya tinggal dimasukin deh, 105.000 sama dengan FC-nya 35.000 plus variable cost. So, variable cost-nya adalah sebesar 105.000 dikurangi 35.000 jadi 70.000. Didapatkanlah variable cost. Tapi yang ditanyakan di sini adalah average variable cost, di mana average variable cost itu sendiri rumusnya adalah average variable cost itu adalah rumusnya adalah variable cost itu sendiri dibagi dengan Ki. So, 70.000 dibagi dengan 7 sama dengan 10.000. So, jawabannya adalah yang B. Simple ya.
Kemudian kita ke nomor 6. Nah, koefisien elastisitas permintaan atas barang tersebut dalam nilai absolut adalah titik. So kita tinggal masukin aja rumusnya. Berarti delta Q per delta P dikali P per Q. Berarti 50 dibagi 10 dikalikan 100 per 500. Tinggal dijawab aja. Maka jawabannya adalah 1. Simpel kan? Oke, kita ke nomor 7. Nomor 7, diketahui permintaan suatu barang. Ini sama persis dengan matematika ya. Jika diketahui P sama dengan min sepertiga Q plus 5, maka kurva permintaannya tersebut adalah, untuk gambar kurva permintaan kita gunakan matematika yang biasa aja. Kita P-nya disama dengan kan 0 dulu untuk mencari Q-nya. Kalau P sama dengan 0, maka 0 sama dengan min sepertiga Q plus 5. So dipindah ruas jadi sepertiga Q plus 5, Q sama dengan 15. Berarti untuk titik pertama itu ada di 15,0. Q-nya 15,0 itu ada di poin B doang. So jawabannya itu. Tapi kalau kita gabut, kita kerjakan aja. Kita cari titik P-nya berapa, kurva sumbu P-nya berapa. Kita tinggal Q-nya sama dengan kan 0. Kalau Q-nya 0 berarti P sama dengan min sepertiga kali 0 plus 5. So P-nya sama dengan 5. Selesai. Maka jawabannya tetap yang B, guys. Kemudian kita ke nomor 7. Mungkin ini nggak ada di soal dari 2010 sampai 2019, ini nggak pernah muncul ya untuk gambar kurva seperti ini, mungkin terlalu mudah. Kemudian kita ke nomor 8. Kenaikan barang X yang mengakibatkan turunnya pembelian barang Y. Oke, dalam hal ini adalah barang komplementer. Sudah kita jelaskan dan sudah keluar juga ya di video-video sebelumnya tentang elastisitas silang, bahwasanya ketika X naik maka Y turun. Misalkan waktu itu aku contohin harga mobil naik, maka pelengkap dari mobil itu misalkan baja, maka permintaan terhadap baja akan turun. So nomor 8 jawabannya adalah yang D. Kemudian kita ke nomor 9. Nah, di sini nih di nomor 9, berdasarkan kurva tersebut di atas itu adalah kurva titik impas ya. Di A tersebut itu merupakan TR-nya, total revenue-nya. Sedangkan di B itu kita bisa dapatkan B itu adalah kurva, nanti aku gambarkan di sini, total cost-nya atau total biaya. Kemudian fixed cost-nya itu ada di D. Kemudian C-nya itu merupakan kurva dari variable cost. D-nya itu fix ya, bukan permintaan loh. Kalau permintaan mungkin teman-teman akan terjebak di pasar persaingan sempurna, kurva yang seperti ini. Nah, kalau teman-teman terjebak di pasar persaingan sempurna, maka teman-teman akan menjawab yang C. Kurva D akan naik. Karena apa? Harga penjualannya naik, RP-nya itu naik, maka D-nya nanti geser ke atas. Itu kalau teman-teman konteksnya adalah pasar persaingan sempurna. Tapi di sini merupakan kurva titik impas. Oke ya, memang persaingan sempurna itu D gitu loh. D itu permintaan, dimana D nanti itu kan sama dengan harga juga, kemudian sama dengan AR dan MR. Tapi konteks di sini adalah titik impasnya. Kalau harga penjualannya naik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah TR-nya atau kurva A-nya menjadi semakin curam. Oke, itu titik impas ya. Jadi ketika harganya naik, Q-nya akan turun, nanti dia akan bergeser, sehingga kenaikan harga akan mengakibatkan jumlah keuntungan yang semakin besar. Ini kalau misalkan kita ngomongin yang nomor 9. Kemudian kita ke nomor 10. Oke, nomor 10 aku biasa nyingkat kalau di ekonomi itu awak ya, persediaan awal tempatnya di kredit. Berarti yang di debit adalah HPP. So jawabannya adalah yang B. Kemudian kita ke nomor 11. Berdasarkan data tersebut di atas, maka HPP. Oke, HPP rumusnya aku rasa teman-teman udah pada tahu, dan ini berarti HPP wajib kita tahu ya, jaga-jaga takut besok ini keluar. So jawaban dari nomor 11 ketika dihitung, persediaan awalnya itu 1 Januari, persediaan akhirnya adalah 31 September. Kemudian pembelian ada retur dan potongan, dan di sini nggak ada beban. So jawabannya adalah 26.700.000. Kemudian kita ke nomor 12. Di nomor 12 guys, ownership utility adalah kegunaan sebuah barang apabila dimiliki secara tepat oleh orang yang bisa memakainya, atau dengan kata lain jika dimiliki oleh pihak lain akan berbahaya. Bener ya? Atau selain berbahaya juga nggak berguna, useless gitu. Kemudian poin bawah, payung yang dipakai pada saat hujan adalah salah satu contoh time utility atau kegunaan berdasarkan waktu. Juga benar tapi nggak berhubungan. Kemudian kita ke nomor 13. Di nomor 13,
Pemberantasan pungli yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah adalah salah satu bentuk dari ekstensifikasi. Eh, Kalau kita mengaca pada dasar dari ekstensifikasi itu kan peningkatan produksi sebenarnya. Peningkatan produksi dengan cara menambah kuantitasnya, menambah kuantitas bukan meningkatkan kualitas. So, pungli saya asumsikan di sini nomor 13 yang poin atas salah. Kemudian kita yang ke poin bawahnya. Di poin bawah perluasan produksi secara ekstensifikasi. Nah, ini nih baru kita cek dulu, adalah dengan cara menambah jumlah kuantitas itu benar dan meningkatkan kualitas dari faktor produksi. Kualitasnya yang salah, so salah dan salah. Jawaban dari nomor 13 adalah yang E. Kemudian kita ke nomor 14. Pergerakan sepanjang kurva permintaan menggambarkan perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan harga barang itu sendiri. Benar ya, karena perubahan harga. Karena di situ adalah pergerakan juga. Kalau pergeseran itu selain harga barang itu sendiri. Kemudian kita di poin bawahnya, permintaan suatu barang mempunyai hubungan searah dengan harga barang tersebut. Enggak searah. Tapi kalau kurva permintaan korelasinya negatif, harga naik, D-nya turun, itu kan enggak searah. So, yang bawah salah. Jawaban dari nomor 14 adalah yang C. Kita ke nomor berikutnya, nomor 15 guys. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Iya, ditentukan oleh pasar kalau persaingan sempurna. Kemudian yang poin bawahnya, dalam jangka pendek keuntungan maksimum dalam pasar persaingan sempurna diperoleh saat MR sama dengan MC juga. Benar. Apakah berhubungan? Enggak. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 16, banyaknya jumlah uang beredar dalam perekonomian dapat menyebabkan inflasi. Benar. Sebab tugas BI sebagai bank sentral adalah mengendalikan tingkat inflasi dan dengan mengatur jumlah uang beredar. Juga benar, tapi mereka nggak sebab akibat, nggak berhubungan. So, jawabannya adalah yang B, nomor 16. Dan kita kemudian ke nomor 17. Di nomor 17 ini, investasi dibedakan atas investasi otonom ya dan indus investment. Berikut yang termasuk investasi otonom. Investasi otonom itu adalah investasi yang tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan pendapatan. Oke ya, tanpa mempertimbangkan pendapatan atau Y. Jadi berbeda ketika kita ngomongin indus investment ya, investasi terimbas itu biasanya ada pengusaha membangun sebuah hotel, misalkan pengusaha membangun sebuah mall gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mendapatkan pendapatannya secara langsung. Sedangkan investment otonom atau autonomous investment itu investasi yang nggak mempertimbangkan itu, mau nggak mau di situ tetap harus ada barangnya, atau nggak memperhitungkan udahlah pendapatannya kapan-kapan gitu loh, atau ya begitulah gitu. Investasi otonom tanpa mempertimbangkan pendapatan, simpelnya seperti itu. So, jawaban dari nomor 17 adalah yang 1, 2, dan 3. Nomor 19, jika BI meningkatkan rasio cadangan wajib minimum, maka titik. Oke, cadangan wajib minimum akan menyebabkan jumlah uang beredar berkurang, nomor poin 4 ya. Dan poin 2, kemampuan bank menciptakan kredit berkurang karena uangnya sebagian sudah ditaruh di Bank Indonesia. Kalau misalkan poin 3, dana menganggur bertambah. Dana menganggur ini biasanya terletak pada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Misalkan ada anggaran APBD-nya itu 1M gitu kan, tapi yang digunakan cuma 800 juta, berarti dana menganggurnya ada 200 juta. Jadi seperti itu. Kenapa poin 3 sebenarnya masih bisa diperdebatkan sih untuk yang poin 3 ya. Karena apa? Karena kan ditabung nih uangnya gitu loh. Kemudian berarti kan dana nganggurnya juga bertambah ya, tapi itu kan bukan punya perbankan gitu. Itu dana menganggur biasanya terjadi di pemerintah atau idle cash istilah di ekonominya. Kemudian nomor 19, manakah dari kasus-kasus berikut yang merupakan motif seseorang untuk memiliki uang menurut John Maynard Keynes? Nah, menurut Keynes motif orang memegang uang itu ada 3 ya. Saya rasa teman-teman udah tahu semua. Bahwasanya motif pertama adalah untuk transaksi, orang pegang duit. Kemudian motif kedua adalah untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah untuk spekulasi. Nah, untuk di nomor 19 jawaban di sini adalah B, yakni menyimpan uang tunai di rumahnya untuk berjaga-jaga. Sudah jelas motifnya yang berjaga-jaga. Kemudian poin 2, agar orang lain menganggap dirinya orang kaya, itu nggak masuk ya. Satu benar, 2 salah, otomatis 1 dan 3 jawabannya jadi yang B. Nggak percaya kita cek ke poin 3. Di Ibu Rusna menyimpan uang tunai yang cukup untuk tujuan membeli barang kebutuhan selama sebulan. Ya, itu biasanya untuk berjaga-jaga dan atau spekulasi. Kemudian kita ke nomor 20. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral dalam hal mengatur
Mengatur tingkat suku bunga benar, jual beli surat berharga juga benar, jumlah uang yang beredar benar, batas minimum perbankan benar. Jadi benar semua. Nomor 20 jawabannya adalah yang akhirnya selesai men, 10 tahun kita udah bahas, dan semangat buat teman-teman besok. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya, dan saya tunggu kabar suksesnya teman-teman di SIMA UI 2020. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.